Saudara, lagi beberapa waktu lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir sejumlah situs yang dinilai memiliki atau mengandung konten ilegal atau negatif. Langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah mengklaim bahwa langkah menutup sejumlah situs ini untuk melindungi masyarakat pengguna internet yang terpapar informasi-informasi menyesatkan, entah itu berupa kebohongan, ujaran kebencian, ataupun fitnah, ataupun bahkan penghinaan terhadap lambang negara. Tapi tidak sedikit juga yang kontra terhadap langkah penutupan situs ini. Di antaranya adalah menilai, mereka yang kontra menilai bahwa penutupan situs ini dinilai kurang bijak karena justru berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga negara Indonesia. Dan ini pun yang kemudian akhirnya memunculkan wacana ataupun penilaian bahwa kebijakan pemerintah ini terlalu terburu-buru. Dan bahkan kekhawatiran pemerintah bahwa situs-situs yang diblokir ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dinilai berlebihan. Dua perspektif ini yang akan kami bahas malam hari ini dalam program Dua Arah. Dan saya akan perkenalkan kepada Anda 4 narasumber yang akan membahas topik ini di Dua Arah. Saya perkenalkan kepada Anda di sebelah kanan saya Pak Henry Subiakto, staf ahli Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Henry. Lalu juga ada Bung Masinton Pasaribu, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Masinton. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Andre Rosiadewa, Sekjen Partai Gerindra. Selamat malam Bung Andre. Dan juga ada Bung Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Bung Natalius. Dan di kursi audiens ada teman-teman saya di sini, ada dari Institut Teknologi Indonesia. Selamat malam. Lalu ada dari UNJ, selamat malam, dan juga ada dari Universitas Tamrin. Selamat malam dan terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan pemirsa, Anda menyaksikan Dua Arah dalam episode situs diblokir, redam konflik. Ini akan menjadi pertanyaan untuk Anda. Setelah ramai kasus berita palsu atau hoax di dunia maya awal Januari lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi kembali memblokir 11 situs. 9 diantaranya diblokir karena mengandung konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sara, hingga penghinaan simbol negara. Sementara 2 situs lain diblokir karena mengandung upaya pencurian informasi dan virus perusak sistem atau malware. Jadi kalau ada pengaduan baik dari masyarakat maupun dari kementerian atau lembaga yang mempunyai otoritas di sektornya masing-masing, itu kita proses. Kemudian kita mintakan ke ASP untuk melakukan pemblokiran. Pada November 2016, Kemenkominfo juga pernah melakukan langkah yang sama, yaitu memblokir 11 situs. Keputusan yang diambil Kementerian Kominfo ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar media yang mengandung berita fitnah dan kebohongan dievaluasi. Dan saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas. Tak sekedar memblokir situs, pemerintah juga berencana mempidanakan para pelaku penyebar berita palsu. Tolong jangan sampai mengupload berita yang belum tentu akurat. Karena kalau seandainya itu berbohong, apalagi menimbulkan dampak yang merugikan orang lain, dapat dilaporkan. Dan ini menjadi kasus pidana berat, termasuk men-share. Meski diyakini berita palsu atau hoax menimbulkan keresahan, langkah pemerintah yang memblokir sejumlah situs tetap saja menuai pro dan kontra. Ada yang mempertanyakan ukuran pemerintah dalam menutup situs-situs tersebut. Apakah juga penutupan situs merupakan solusi terbaik untuk meredam akar konflik di masyarakat? Oke, langsung kita mulai diskusi ini. Saya akan pertama ke Pak Henry Subiakto, wakil dari pemerintah. Pak Henry, mungkin bisa di-share kepada kami, apa kira-kira alasan dari Kementerian Kominfo memblokir situs-situs yang menurut pemerintah itu mengandung konten ilegal ataupun negatif? Ya, pertama yang kita anggap sebagai situs melanggar undang-undang. Jadi itu situs melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu bisa pornografi, bisa merupakan situs-situs yang menyebarkan katakanlah ya,
berita-berita yang berkait dengan makanan-makanan yang membahayakan masyarakat itu biasanya kita dapat dari BP POM untuk itu harus diblokir. Misalnya ini makanan, minuman, suplemen kesehatan dan sebagainya yang kadang-kadang itu berbahaya. Dan jumlahnya itu sampai sekitar 7.730-an ribu sekian. Itu berbagai macam ya. Cuma memang yang agak sempat ribut itu justru yang hanya 11 tadi yang disebutkan tadi. 11 ini yang berkaitan dengan pemberitaan. Kalau menurut Anda kenapa 11 itu sampai akhirnya ribut? Karena agenda setting, karena itu muncul di media, muncul di sosial media, ada penentangan terhadap pemblokiran 11 situs itu. Padahal 11 situs itu 8 tadi dikatakan 8 itu memang dia berkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang beritanya itu memang melanggar undang-undang. Misalnya melanggar undang-undang itu anti NKRI. Ingin mendirikan negara-negara khilafah. Misalnya begitu. Kemudian ada yang menyebarkan konten agama Syiah untuk menyerang agama yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada yang dua yang terakhir itu phishing. Phishing itu adalah sebuah semacam sarana yang bisa mencuri data dan juga bisa mengganti akun-akun kita. Jadi ini sesuatu yang memang kalau tidak diblokir membahayakan. Di satu sisi kontennya bermasalah, di sisi yang lain juga bisa membahayakan masyarakat, termasuk yang malware. Kalau malware itu adalah dia malah justru yang malware itu namanya abuzubair.net. Namanya seakan-akan Islam itu malware. Yang tadi yang phishing itu namanya mukawamah. Mukawamah itu ingin mengambil data-data kita. Tiba-tiba nanti akun Anda berubah, dipakai oleh mereka. Sampai ada angka 11 situs yang menurut kementerian itu melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Itu berdasarkan laporan atau penelusuran dari pemerintah sendiri atau ada sistem yang memang sudah menghadang bahwa mereka itu memiliki konten yang ilegal. Pemerintah memiliki sarana untuk diberi masukan-masukan dari masyarakat, namanya aduan konten begitu. Tapi juga pemerintah bekerjasama dengan semua, pemerintah maksud ini Kominfo ya, bekerjasama dengan semua kementerian lembaga yang kompeten di bidangnya untuk memberikan masukan-masukan. Katakanlah kalau yang melanggar hukum itu dari Polri, dari BNPT, dari BIN misalnya begitu. Tapi kalau berkaitan dengan bahaya-bahaya makanan dan sebagainya, hoax itu banyak juga yang berkaitan dengan makanan, itu dari BP POM misalnya. Nah, tapi yang ramai tadi yang tadi 11 tadi, karena kebetulan itu tadi ada agenda setting yang muncul di media, muncul di sosial media, seakan-akan pemerintah itu anti nama-namanya Islam. Padahal yang pakai nama Islam juga tidak semua dari 11 itu. Yang pakai nama Islam hanya dua. Yang lain ada yang namanya Suara News, ada yang namanya artinya pemerintah meyakini bahwa 11 situs itu memang mengandung konten ilegal dan melanggar hukum. Melanggar hukum dan ilegal. Oke, saya lempar ke Bung Natalius. Ya, saya diterima alasan pemerintah? Saya kira pemerintah harus membuka cara pandang yang lebih luas ya. Karena di Indonesia itu sekarang sudah 132 juta ya pengguna internet. Dari seluruh dunia itu 3,2 miliar. Lalu yang pemerintah blokir itu hampir 776. Dari 776 itu kurang lebih 300 diantaranya itu situs-situs yang mengandung atau berorientasi pada konten suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Jadi jangan hanya kita batasi pada 11. Pertanyaannya adalah 300 ini dari mana? Karena 773.000 itu 90%-nya adalah pornografi, Pak. Di luar pornografi itu adalah masih 300. Yang kita menyaksikan pemerintah itu 300 ini, bukan tidak hanya sekedar 11. Artinya menurut Anda jangan hanya 11. Iya. Toh ada yang 300 lagi yang berpotensi menyebarkan konten yang sara itu. 11 yang diblokir oleh pemerintah itu kan konten-konten atau situs-situs yang dimiliki oleh saudara-saudara muslim ya, yang mungkin berorientasi pada kontennya itu mendirikan atau propaganda pendirian khilafah Islamiyah. Ya. Tapi lebih daripada itu, yang berorientasi pada pelecehan, kemudian yang berorientasi pada penghinaan,
ya, dan lain sebagainya itu ada 300. Justru yang kita protes ini adalah 300 ini. Argumentasi dan logika apa yang membuat 300 ini diblokir oleh pemerintah. Jadi jangan hanya batasi yang 11, Pak. 300 jumlahnya banyak loh. Oke, ada kendala untuk memblokir situs-situs di luar dari angka 11 tadi? Ini maaf ya, ini datanya itu berdasarkan konferensi pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi tanggal 31 Desember 2016. Jadi ini angka real ini, yang 300 ini. Begini, jadi konten-konten situs-situs itu tidak semuanya adalah situs-situs yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi ketika kita blokir mereka diam karena memang pembuatnya itu ada yang anti NKRI, itu ada yang dari luar negeri, ada yang dari berbagai-bagai, termasuk yang ingin mendukung kemerdekaan Papua, ada yang ingin menyokong tentang agama-agama untuk macam-macam. Ibu, ini saya mau sampaikan. Jadi yang pemerintah blokir perspektif kepolisian itu ada 4 persoalan pidana. Yang isinya itu mengandung unsur-unsur pidana, ada 4 jenis pidana. Yang pertama itu pencemaran nama baik. Jadi situs yang isinya adalah mencemarkan nama baik orang. Yang kedua itu adalah provokasi atau hasutan sara. Lalu yang ketiga itu pemerasan. Yang keempat adalah penipuan. Ini perspektif kepolisian. Saya kira dilokuskan pada 4 perspektif ini. Tetapi yang menjadi persoalan, penutupan pemblokiran situs itu justru dilakukan sendiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Salah satu yang Harusnya ingin saya sampaikan. Harusnya seperti apa? Harusnya kan gini, penutupan yang mengatakan bahwa itu berbahaya dan tidak, itu berdasarkan criminal justice system, itu adalah pengadilan. Jadi pengadilan pula yang berhak mengatakan bahwa ini berbahaya dan tidak. Setelah pengadilan, Inkra baru sampaikan kepada Kementerian Bagaimana Komunikasi. pengadilan bisa mengadili ada jutaan situs dan ada ribuan situs yang sekarang diblok, besok udah berubah ke sana. Ya, makanya ini memang ideal makanya pengadilan. gini, Saya Pak. setuju idealnya pengadilan. Bapak tahu nggak? Kementerian Perburuan, Ketenagakerjaan itu ada namanya Manpower Criminal Justice System. Ada. Peradilan perburuan. Sekarang kalian juga harus buat peradilan tersendiri yang mengukur, menguji keakuratan apakah itu berbahaya. Kira-kira menurut Bung Natalis bagaimana menguji publik dari ratusan situs yang punya potensi konten yang negatif? Kalau negara mampu membuat suatu proses peradilan yang akuntabel, berintegritas, ya, imparsial, maka saya kira bisa dilakukan. Negara Indonesia kan 33 provinsi. Peradilan itu tidak hanya berpusat di Jakarta, bisa disebar di seluruh Indonesia sehingga mereka menguji secara baik melalui ada itu tidak memakan waktu lebih lama. Sementara kalau penyebaran informasi lewat dunia maya tentu kita udah tahu itu bisa dalam hitungan detik, bisa dalam hitungan bahkan kita tidak tahu siapa yang bisa mengakses informasi tersebut. Saya mau sampaikan bahwa setiap negara di dunia ini memiliki otoritas, sumber daya yang cukup untuk mengelola. Kalau negara betul-betul bekerja secara serius, ya, yang bekerja di bidang komunikasi informasi, kerja aja di bidang itu, nggak usah politik-politik. Jadi Anda melihat ini ada unsur politik di sini. Secara serius pagi, siang, sore, malam, maka saya pikir bisa diantisipasi. Maaf ya, saya mau ingin sampaikan, negara yang gagal adalah negara yang berorientasi penegakan. Karena tidak mampu membangun bangsanya, tidak mampu sosialisasi, tidak mampu pencegahan, tidak mampu pelatihan. Ini tidak hanya dari warga negara kita saja. Anda pernah baca belum bahwa di Amerika sekarang dia ribut karena hoaxnya itu berasal dari Rusia. Di negara kita, gimana kita mau membina negara lain? Orang hoaxnya itu kadang-kadang dari negara lain. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita agak lama, kita memblokir, Pak. The broken has been done. Sudah rusak dulu, Pak. Katakanlah pornografi. Pornografi mau disidangkan dulu. Wah, jumlahnya udah jutaan. Jadi nanti saya jelaskan soal ini karena perspektif hak asasi manusia, pembatasan itu ada 4 variabel, Pak. Salah satunya adalah moralitas pornografi. Pornografi tidak perlu bawa di pengadilan. Ada konten porno
Di Langsung. undang-undang Tapi Pak Henry, kalau undang-undang saya- kita hanya disebutkan konten yang melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu bisa pornografi, bisa anti NKRI, bisa yang lain-lain. Ya. Jadi tidak bisa kita yang ini Salah boleh, satu yang ini contoh. tidak. Iya. Begitu. Ini salah. Oke, kita harus break dulu Bapak-bapak, tapi saya tertarik dengan tadi ada ucapan dari Bung Natalius bahwa kemungkinan ada kepentingan politik ataupun ada hal yang berbau politik dalam penutupan situs itu. Benarkah ini yang terjadi? Usai jeda pemirsa tetap di Dua Arah. Kalau dikatakan darurat ya darurat, kalau enggak ya enggak. Tapi menurut saya harus ditanganin. Menurut saya masalah hoax ini harus ditanganin karena ini adalah informasi yang seliweran yang tidak punya dasar. Ya selama ini sebetulnya orang ngeblok sampai 800 kan aman-aman aja. Tapi belakangan ketika yang ikut diblok itu yang tidak semestinya ikut diblok, ya timbul reaksi. Itu persoalannya gitu. Ya, masih di Dua Arah, saudara, dan saya akan beralih ke Bu Masinton. Jadi kalau tadi ada wacana bahwa kemungkinan dari 11 situs yang dimunculkan oleh pemerintah itu mungkin diblokir itu karena ada urusan politiknya. Anda bisa pendapat? Saya melihat begini, pertama masyarakat harus dilindungi dari informasi yang nggak benar. Bahwa dalam demokrasi itu kebebasan berpendapat itu harus dijunjung tinggi, iya. Ya. Ya, kemudian Itu bagian dari hak kebebasan asasi manusia. berekspresi itu harus iya. Namun publik juga harus kita lindungi dari informasi yang nggak benar gitu. Informasi yang rame belakangan ini, informasi yang hoax, informasi yang sifatnya mengadu domba, hasutan gitu ya. Apalagi juga ujaran kebencian, bahkan berbau isu-isu primordial. Nah, tentu dalam hal ini negara harus mampu melindungi masyarakatnya dari informasi-informasi yang nggak benar ini. Masyarakat kan harus menerima informasi yang benar gitu. Nah, tentu kita juga harus bisa membedakan. Nah, negara harus bisa membedakan mana yang sifatnya ujaran kebencian, hasutan, ya, dengan juga pernyataan-pernyataan kritis, pemikiran kritis. Nah, pemikiran kritis dia berbasis fakta dan data. Ya, kemudian kalau yang sifatnya hoax ini kan semaunya saja, bahkan fitnah gitu, disebarluaskan. Nah, tentu kita harus bisa memilah ini. Nah, yang sifatnya dia hoax, informasi yang tidak benar, sumbernya juga tidak jelas, maka memang harus ada ketegasan terhadap ini. Nah, tentu negara harus mampu melakukan itu. Nah, apakah belakangan ini ada motif politiknya? Saya kira tidak. Kenapa? Ini sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah sesungguhnya sudah terlambat. Ini kegamangan kita saja mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi yang sedemikian cepat, ya, dan kita gagap menghadapi perkembangan informasi dan teknologi yang sedemikian cepat ini. Bukan karena politik yang tengah memanas, lalu kemudian pemerintah panik, lalu kemudian pemerintah akhirnya buru-buru mencari kira-kira siapa situs atau apa situs-situs yang bisa menyebarkan konten. Kalau kita lihat umpama begini, peredaran itu bahkan menjadi viral informasi yang sumbernya tidak jelas, tidak berbasis fakta dan data tadi, tersebar ke masyarakat, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, ya, apalagi yang baru menggunakan handphone yang bisa internetan itu, lantas itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan mereka yang jauh dari informasi yang kesumbernya itu, mereka menyerap itu dan mereka sebarkan. Nah, tentu ini kan harus diantisipasi. Keresahan ini kan muncul, munculnya bukan dari penguasa saja, tapi di masyarakat juga muncul itu. Nah, benar nggak sih informasi ini bakal ada begini, bakal ada apa? Itu kan perkembangan di masyarakat. Jadi menjawab keresahan masyarakat. Nah, keresahan masyarakat ini kan harus bisa dijawab oleh pemerintah dan pemerintah kemudian mengambil tindakan-tindakan. Gitu. Oke, Bung Andre menjawab keresahan masyarakat. Sepakat? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Hinton, tentu kita mendukung bahwa kebebasan ekspresi, kebebasan mendapatkan berita yang benar adalah bagian dari era demokrasi. Tapi tentunya kebebasan ini tentu ada batasnya. Jangan sampai berita-berita bohong
itu menjadi sumber informasi bagi Oke, masyarakat. kita sepakat hal itu. Kami sepakat, Partai Gerindra sepakat hal itu. Tapi tentu kita menggarisbawahi jangan sampai kebebasan ekspresi ini dibatasi dengan seandainya ada pernyataan-pernyataan yang kritis atau situs-situs yang kritis terhadap pemerintah, itu diinformasikan berita bohong. Ini yang perlu kita kawal sama-sama, jangan sampai pemerintah Jokowi ini, khususnya Menkominfo, membawa kembali Indonesia kepada era kegelapan Orde Baru. Oke. Ini yang perlu kita Bung Andre tekankan. pernah melihat salah satu situs yang diblokir itu dari Contoh, 11 situs itu? Saya tidak bicara yang 11 ya. Sebelumnya kan Menkominfo pernah memblokir Era Muslim, Hidayatullah contohnya yang akhirnya waktu itu mereka melakukan komplain ke DPR karena ternyata setelah meskipun beliau nanti akan bilang mereka melanggar undang-undang, tapi kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa situs itu yang mengkritisi pemerintah Presiden Jokowi gitu loh, ya. Jadi ini yang kita harus kawal bersama. Kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk memastikan situs-situs berita bohong, apalagi pornografi ya, untuk segera diblokir. Anda melihat hanya bahwa ini saja ada kami sinyal ingin bahwa kita kembali menggarisbawahi ke era baru, ke Orde Baru. Ya, seluruh rakyat Indonesia harus mengawal ini. Jangan sampai kebebasan berekspresi yang kita dapatkan dengan darah dan perjuangan puluhan tahun melawan rezim Orde Baru akan runtuh kembali di rezim Jokowi ini. Itu yang harus kita waspadai dan kita jaga ini. Nah, itu ya. Gimana Bung Masinton? Jadi ada kekhawatiran akan kembali ke era Orde Baru? Ya, saya melihat pemerintahan ini sangat demokratis. Pemikiran-pemikiran kritis di masyarakat dibiarkan ada kok tumbuh. Syarat-syarat yang rejim yang anti demokrasi itu kan dia tidak menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dengan dia. Oke. Rejim yang anti demokrasi itu dia sumber informasi itu ya tunggal dari rejim saja, dari yang berkuasa. Tapi kan kalau kita melihat sekarang ini jauh nuansa anti demokrasi dari rejim yang sekarang ini, karena apapun pemerintahan Pak Jokowi ini dipilih melalui sebuah proses demokrasi, melalui pemilihan umum dengan suara terbanyak. Artinya tidak ada kebebasan berekspresi yang akan ditentang. Saya melihat sampai sekarang belum ya. Tapi kalau yang sifatnya memecah belah, sifatnya sara, ya, kemudian informasi-informasi yang memecah belah, hasutan apa segala macam yang tidak berbasis fakta, ya. Nah ini yang harus tugas negara harus mencegahnya. Oke, Bung Andre? Ya, kita tetap ingin mengawal ya, karena kita mulai melihat tanda-tanda ketakutan pemerintah ya dengan khususnya isu makar ya. Bagaimana demonstrasi damai 212 itu mulai dipolitisasi oleh pemerintah sendiri ya dengan isu makar, lalu memanggil berbagai pihak yang kita tidak tahu apakah hanya terlibat diskusi bahwa mereka bayangkan sudah begitu banyak itu. Bahkan hanya seorang pemilik PO bus pun di kampung saya di Sumatera Barat pun dipanggil gara-gara isu makar. Nah ini yang perlu kita kawal bersama. Kita menghargai ya Partai Gerindra khususnya Ketua Umum kami Pak Prabowo menyatakan dari awal kita ingin mendukung Pak Jokowi, mempertahankan pemerintah Pak Jokowi yang sah ini sampai 2019. Tapi kami sebagai partai oposisi yang konstruktif ya, kami tentu akan mengingatkan Presiden Jokowi. Jangan sampai dukungan politik yang begitu kuat kepada Pak Jokowi akan membawa Indonesia kembali ke zaman kegelapan Orde Baru. Oke, Bung Natalius, bagaimana pendapat Anda? Ada kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi ini terancam? Ada kekhawatiran kebebasan berekspresi terancam? Jadi gini, berdasarkan DUHAM ya, Konvensi Sipil dan Politik pasal 19, ada ayat 1, 2, 3. Itu menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut bisa disampaikan melalui lisan, bisa juga disampaikan melalui tulisan. Kemudian juga, itu juga bisa disampaikan, tidak disebutkan juga media-media tertentu, apakah mainstream atau yang bukan mainstream. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011 itu menyatakan bahwa penggunaan internet merupakan hak asasi manusia, human right. Oleh karena itu di pasal 3 ya, ayat 19, pasal 19 ayat 3 itu memang ada pembatasan.
Jadi meskipun hak asasi manusia ada batasan. Batasan itu hanya khusus pada satu konten atau kebebasan ekspresi pendapat, pikiran, dan perasaan yang tertulis maupun khususnya yang tertulis ya, yang berorientasi pada mengganggu harkat dan martabat manusia orang lain. Itu satu ya. Yang kedua itu moralitas bangsa. Maka kalau 90% situs yang diblokir oleh kementerian, menurut saya oke lah, kita setuju saja. Ya. Pornografi. Pornografi ya. 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 Kemudian yang berikut ada instabilitas nasional. Itu ada ukuran-ukuran juga. Instabilitas nasional itu satu situs yang berorientasi pada propaganda yang menyebabkan instabilitas baik vertikal maupun juga horizontal. Justru mungkin itu yang Lalu akhirnya diajukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah mengganggu integritas nasional. Ini saya mau jawab ke kementerian yang tadi sampaikan di Papua. Ini kan terkait integritas nasional. Saya belum pernah melihat namanya Suara Papua yang diblokir oleh kementerian. Yang kontennya mengganggu moralitas, stabilitas, maupun juga integritas. Ingat, integritas itu terkait dengan opini-opini yang dimuat. Tapi berita atau fakta peristiwa, media dimanapun di seluruh dunia diperbolehkan. Oleh karena itulah maka menteri sadar dan membuka kembali situs. Artinya kan menteri keliru. Jadi Bapak tahu, yang Pak Dirjen ya, staf ahli, yang bapak-bapak mereka blokir itu sudah dihidupkan lagi setelah sadar bahwa itu salah. Artinya tidak semua itu diukur secara baik, tapi atas dasar titipan itu yang tadi. Betul Pak Henry, ada dasar titipan atau nyatanya kurang dari verifikasi. Nyatanya juga diaktifkan kembali setelah kita kritik. Yang diaktifkan kembali karena memang ada komitmen-komitmen begitu ya. Jadi di peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 itu memang dimungkinkan situs yang diblokir itu kemudian diaktifkan kembali, dinormalisasi istilahnya. Termasuk dulu yang tadi yang disebutkan misalnya kayak Hidayatullah, kemudian Era Muslim itu kita normalisasi. Termasuk Suara Papua kita normalisasi. Nah itu memang ada komunikasi dan ada memang begini, jadi bukan kita lalu karena kita salah bukan. Tapi memang ketika diblokir ada konten-konten yang melanggar undang-undang. Tapi ketika mereka berkomitmen untuk merubahnya atau berkomitmen untuk kemudian menghilangkan konten-konten itu, ya kita beri kesempatan. Jadi karena begini, sebenarnya kami punya komitmen betul bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu hak konstitusional. Bukan hanya itu bagian dari demokrasi, tapi hak konstitusional yang merupakan hak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Sehingga kebebasan berpendapat tidak boleh itu diganggu gugat. Dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang manapun tidak pernah yang namanya ada mencoba untuk memblokir pendapat atau kekritisan. Pendapat itu apa? Pendapat itu tidak setuju, setuju tidak setuju, suka tidak suka, berargumentasi, itu pendapat. Tapi kalau orang sudah memalsukan fakta, dan fakta yang palsu itu untuk mengadu domba orang lain, atau mengadu antar bangsa, atau katakanlah ini harus ditindak karena itu melanggar undang-undang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan sebagainya. Ini yang kita blokir adalah konten-konten yang memang. Jadi Anda pastikan kita tidak akan kembali ke zaman Orde Baru di mana kebebasan pendapat itu Karena yang namanya kalau dia pers, dia sudah mengikuti undang-undang pers juga tidak akan diblokir. Ya, tidak akan diblokir karena pers mengikuti undang-undang pers maka ada hak jawab. Jadi ini kalau saya itu lucu juga ya pemerintah ini ya. Dia hanya melihat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa rakyatnya saja. Tapi kesalahan dirinya dan otokritik tidak pernah. Coba, ini serius ini. Ya, kalau saya menyetir teman saya di ALC kemarin, itu yang pandai dan memiliki kekuasaan dan kemampuan paling tinggi untuk bisa lakukan hoax itu adalah pemerintah. Karena segala sumber daya tersedia. Sekarang kalau kita lihat kebijakan Kemenko Infocom itu hanya bisa mempelintir media-media yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu. Sekarang pertanyaannya, media mainstream pernah nggak? Contoh yang kemarin Bloomberg itu.
salah satu media mainstream nasional Antara memuat berita bohong tentang peringkat presiden terbaik Asia dan Australia. Oke. Nah, jadi saya kira mereka ini Saya seringkali meluruskan tidak ya. imparsial. Saya Makanya meluruskan, gini, makanya Pak, jangan juga hanya melihat menekan rakyat kecil yang dia hanya mampu mengungkapkan perasaan dan unek-unek tentang kehidupan yang lebih baik. Social justice. Mereka mencari, memanfaatkan blog-blog atau situs-situs untuk mencari keadilan sosial, Pak. Enggak. Tapi Gini, di sisi saya lain mau meluruskan. pemerintah menekan, tapi Ya, dirinya oke, tidak betul. pernah. Oke. Ada evaluasi upaya diri. untuk itu? Yang diblokir itu bukan tidak selalu berkait dengan social justice ataupun suara dari netizen maupun suara dari civil society. Karena itu adalah banyak yang namanya situs-situs hoax itu sengaja dibuat oleh ada yang politisi hitam, ada juga orang-orang hitam, artinya dalam artian jahat ya, orang-orang jahat yang ingin memproduksi hoax untuk kepentingan pribadinya. Pak Natalis. Bukan. Tadi istilahnya itu, tapi Oke. ada orang-orang jahat yang tidak orang-orang bertanggung jahat jawab, yang ya? tidak bertanggung jawab. Nah, orang-orang jahatnya memproduksi media-media hoax tadi yang abal-abal tadi. Baik itu dalam berbagai macam bentuk gitu loh. Jadi ini bukan suara civil society. Jadi Kita kalau pemerintah harus jeda menyampaikan- sejenak, Bung Natalius, kita harus jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi seberapa jauh akhirnya kita harus mewaspadai situs-situs yang berbau konten ilegal atau negatif untuk menjaga kestabilitasan negara. Usai jeda. Saudara, masih di dua arah dan tadi klip yang Anda saksikan tadi adalah mungkin salah satu contoh kesimpang siuran informasi antar instansi pemerintah yang akhirnya memunculkan otokritik dari masyarakat yang memunculkan meme yang mengkritik akhirnya terhadap pola komunikasi yang tidak sempurna antar instansi pemerintah maksud saya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kalau itu saya setuju. Ada itu juga bagian dari yang kritik kita terhadap orang-orang di pemerintahan. Dalam kebijakan itu harusnya kan itu dibahas ya, dan kemudian ketika disampaikan ke publik sebagai sebuah keputusan, maka informasinya harus satu. Sosialisasi yang sempat tunggal. tidak yang simpang siur akhirnya memunculkan kabar yang tidak benar di masyarakat. Iya, ini kan yang satu yang mengepalai institusi bilangnya A, yang satu bukan saya, yang satu ini. Jadi kan kadang di masyarakat kan kita bingung. Ini kebijakan siapa, yang satu bilang bukan, yang satu lagi bilang bukan juga. Nah, ini jangan-jangan kebijakan yang bukan-bukan kan gitu. Jadi kalau tadi Bung Natalius Mungkin saya tambahkan sedikit, karena beliau kan masih sopan ya, karena partai pendukung pemerintah. Ya kasus STNK itu kan menunjukkan bahwa berita hoax itu dimunculkan oleh pemerintah sendiri gitu. Bahwa Kapolri bilang A, lalu Menteri Keuangannya bilang B. Tapi yang lebih parahnya Presiden yang menandatangani PP-nya bilang, saya nggak tahu apa-apa. Padahal dia yang tanda tangan loh. Pak Jokowi menandatangani kenaikan itu, tapi Pak Jokowi sendiri yang bilang, loh kok bisa naik? Saya minta dibatalkan. Mungkin Pak Jokowi lupa waktu menandatangani membaca PP yang ditandatangani mungkin itu beliau. inline dengan apa yang tadi Bung Natalius bilang bahwa pemerintah yang paling punya kekuatan untuk membuat berita hoax gitu. Jadi intinya bagi kita bahwa masyarakat memang harus diajak belajar bersama-sama, jangan sampai terjebak dan mensosialisasikan berita bohong, berita hoax, tapi juga pemerintah juga harus belajar juga bersama-sama masyarakat untuk memperbaiki pola komunikasinya kepada masyarakat. Satu lagi, ini titipan dari ibu-ibu ya. Kebetulan ini ada staf ahli Menkominfo. Kami ingin menyoroti soal bagaimana selebgram yang ya dalam tanda kutip mempengaruhi mental dan kehidupan remaja sekarang. Seperti mohon maaf Aukarin ya. Kita ingin, ini perlu ya. Karena teman-teman harus tahu yang punya anak-anak muda, yang punya ABG di rumah,
usia SMP dan SMA. Ini fenomena awkar ini tentu harus disikapi oleh pemerintah dengan tegas. Itu serangan Ini dari hal yang media berbeda sosial lagi sendiri. ya Oke. dari situs hoax. Tapi ini penting saya sampaikan karena begitu banyak aspirasi dari ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga dan bagian kami politisi Gerindra menyampaikan ini resmi kepada Bapak staf ahli menteri agar ini disikapi dengan tegas, Pak. Ini soal merusak moral bangsa. Jadi kita butuh ketegasan. Jadi bukan hanya menutup situs porno atau situs-situs yang agak nyerempet pemerintah. Mungkin itu kalau tapi hal kita ini harus bicara soal disikapi. platform yang berbeda ya Pak ya. Platform yang berbeda ketika kebijakannya mengarah pada situs mungkin penanganannya akan beda kalau kita bicara soal media sosial. Ya artinya begini, kalau situs-situs tadi kan karena melanggar undang-undang. Jadi undang-undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Di pasal 42A itu disebutkan pemerintah wajib mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Ya. Nah yang kita cegah itu tadi yang kita blokir itu yang melanggar undang-undang. Nah sementara tadi kasus Awkarin misalnya begitu itu memang mungkin melanggar etika atau melanggar kesopanan atau norma-norma sosial kita, tapi belum sampai melanggar undang-undang. Oke. Oleh karenanya agak... Nah kalau hoax yang disebarkan di media sosial bagaimana pengawasannya? Pak, sebentar Pak. Tapi itu yang harus dicari solusi dari Bapak. Bagaimana jangan itu sampai Bapak, ini kita merusak terima. mental anak bangsa. Ya, kita ini terima. aspirasi dari ibu-ibu semua Pak. Terima kasih Pak. Kita terima Pak. Baik, Artinya Pak. begini Pak, komitmennya sama. Iya. Kita juga baru saja blokir Bigo Live yang disukai adik-adik ini, gitu kan? kita blokir karena itu lebih jelas. Iya, pada suka ya. Jelas Bigo Live. bermasalah itu karena Bigo Live itu lebih live, lebih vulgar dan sebagainya dan seringkali dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar moralitas dan melanggar undang-undang. Intinya kami tunggu saja komitmen Bapak bagaimana jangan sampai selebgram Kita yang membahayakan mental anak bangsa ini terus beredar Pak. Oke. Ya tadi saya menyoroti bahwa platform yang berbeda antara situs dan media sosial yang serbuannya itu jauh lebih luar biasa Pak dibanding dengan situs-situs. Ya makanya kalau tadi itu kan sebenarnya Pak dari Gerindra kan mencoba memberikan masukan yang berkaitan dengan akun dari sebuah aplikasi tertentu yaitu di Instagram ya. Ya itu memang biasanya kalau Instagram ya kita menyurati ke Instagram untuk akun ini bermasalah begitu. Tapi akan kita coba nanti akan kita lihat. Oke, nah terkait dengan yang gimana? Jadi salah satu yang paling naif itu adalah ketika pemerintah itu intervensi sampai kehidupan sendi-sendi kehidupan pribadi. Ingat bahwa contohnya apa itu Pak? Di media sosial, Twitter, Facebook dan lain itu adalah yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya dinamik ini alat atau instrumen untuk menyampaikan atau bertukar informasi tentang dinamika interpersonal, privat. Jadi pemerintah jangan terlalu masuk sampai menangani dan mengurusi hal-hal yang sifatnya privat, interpersonal. Kalau sudah mengganggu sampai hal-hal yang sifatnya privat, itu percaya tidak percaya, makin lama kebebasan sipil liberty itu akan pasti berbahaya. Dan negara sudah mengarah atau menuju pada negara otoritarian. Ingat waktu Pak Masinton, ya kita lah ya, kami Andre, saya, kita memperjuangkan dulu itu adalah kebebasan sipil liberty. Salah satunya adalah hal yang terkait tentang penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan. Oke. Sudah hampir 18 tahun sudah mau kembali indikasinya ya. Indikasinya sudah sedikit mau kembali ke zaman dulu ini. Kalau kebebasan salah satu yang itu satu. Yang kedua, kalau pemerintah juga mampu menyampaikan pesan-pesan yang berorientasi pada peningkatan citra pribadinya dengan mengambil aspek yang menguntungkan, itu juga merupakan hoax, ya. Dan pemerintah yang bersih dan berwibawa, berintegritas itu voice of accountability. Setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dihitung. Kata itu tidak bisa bukan sesuatu yang tidak matematis. Karena itu harus terukur. Misalnya yang tadi itu disampaikan oleh Bang Andre. Presiden menandatangani sendiri peraturan pemerintah. Masa dia nggak tahu? Itu loh. Itu kan voice of accountability. Anda mencari popularitas kah?
ya, atau Anda mau mempertahankan pemimpin yang integritas dan meningkatkan negara ini bermartabat dan berintegritas. Saya kira ukurannya di sini. Dalam soal-soal begini, pemerintah tidak mampu mengevaluasi, mengkritisi atau melakukan otokritik pada diri mereka. Tapi yang tadi saya sampaikan, orang-orang kecil, rakyat kecil yang rakyat tidak berdaya, orang miskin yang mengungkapkan, kami Komnas HAM menangani 8.000 kasus per tahun. Rata-rata orang miskin. Pak Natalius, hanya melalui SMS, Twitter, ya, Facebook, saya harus kami potong. bisa menindaklanjuti. Kita harus kembali lagi itu ke kan isu sesuatu kita. untuk mencari keadilan, social justice. Oke. Jadi jangan sampai, Bapak kan tidak pernah menangani kasus, Pak. Saya 8.000 saya. Mereka sampaikan melalui SMS, Twitter, Facebook. Kami Apakah ada SMS yang dilarang? Dari situ. Ini fakta perempuan. Ini seakan-akan SMS dilarang, seakan-akan inbox dilarang. Padahal interpersonal seperti itu tidak dilarang. Tapi problemanya orang kalau sudah bermain di Facebook, di Twitter, itu dia bisa diakses publik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Andre. Pak Andre itu yang misalnya tentang akun Awkarin itu 1,4 juta yang followernya. Sehingga tidak lagi perusahaan privat ini bukan perusahaan privasi. Dan sekarang itu antara privat dan mass communication itu bercampur kalau sudah di social media. Itu yang disebut sebagai mass self communication. Itu bentuk baru dalam komunikasi sekarang adalah komunikasi yang sifatnya personal tetapi lama-lama bisa masif kemana-mana. Memang pemerintah itu sejatinya adalah mengatur lalu lintas. Setuju tidak? Setuju kan adik-adik sekalian? Jadi pemerintah itu bukan membatasi, Pak. Bukan mengekang, mempersempit ruang ekspresi, tapi mengatur lalu lintas. Kemampuan mengatur lalu lintas kan bisa, Pak. Pemerintah memiliki segalanya. Makanya kok bisa begini tuh? Saya tuh heran sekali. Bukankah tadi Pak Henry bilang ini justru untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang tidak bertanggung jawab? Iya, sekarang saya bilang mengatur, menata. Oke. Ya, mengatur, gini, menata. Jadi mengatur. bukan memproteksi. Mengatur itu kan, apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah mengatur. Ya. Sedang mengatur itu, menata. Mengatur itu bukan berarti membiarkan dan tidak boleh memberikan sanksi. Ibarat lalu lintas tadi umpama. Di jalan raya saja, ya kalau ada yang melanggar ditilang. Kalau ada yang SIM-nya dicabut. Nah, artinya bahwa dalam konteks pengaturan itu dari mulai minimum sanksi hingga maksimum sanksi juga bisa diterapkan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dengan pemblokiran situs apa segala macam yang memang hasil dari kajian, analisa dan evaluasi terhadap konten-konten yang memang melanggar 4 hal tadi dalam yang diatur dalam konvenan PBB yang Pak Natalius sebut tadi. Ya. Oke, lalu bagaimana konteks mengatur itu ketika situs-situs yang diblokir itu masih bisa diakses lagi dari ISP yang berbeda ataupun dari mereka mengganti nama yang lain? Bagaimana konsep pengawasannya? Justru itu adalah kenyataannya. Kenyataannya adalah bahwa situs-situs yang melanggar hukum dalam bentuk apapun itu, termasuk pornografi, itu kalau diblok di sini dia pindah ke sana. Seperti antivirus, kita buatkan antivirus yang sudah dibuat pemerintah untuk bisa lebih kita harus berkejaran. Ini kan fastabikul khairat namanya. Kita bekerja dengan hal-hal buruk ini kita tutup gitu loh. Mereka juga pindah dan itu yang harus dipahami juga bahwa yang namanya memang niatnya tujuannya adalah hal buruk. Ada yang namanya itu sama dengan media-media konvensional. Tapi hanya dibedain sedikit. Tujuannya apa? Supaya seakan-akan mereka media konvensional. Padahal mereka ini ya media-media yang abal-abal ini berpotensi melanggar 3 undang-undang. 1, undang-undang pers karena tidak mengikuti perundang-undangan pers, tidak berbadan hukum Indonesia, tidak menggunakan kode etik, tidak menjamin profesionalitas wartawannya. Dia wartawan mungkin cuma 1, bahkan mungkin hanya 2, tapi dia hanya copy paste ambil dari mana-mana media. Itu berarti melanggar juga undang-undang hak cipta. Dia copyright. Ambil kemudian hanya ditambahin judulnya, dipanas-panasin, kasih opini di situ. Ketiga adalah melanggar undang-undang ITE karena dia menyebarkan fitnah, menyebarkan pemalsuan fakta, penyebaran kebencian untuk mengadu domba. Ini berarti kan berpotensi minimal 3 undang-undang. Apakah ini kita biarkan? Apakah rakyat kita dibiarkan untuk selalu dicekoi oleh informasi-informasi yang merusak cara berpikir mereka? Perut kita kalau kita makan salah,
makan hal-hal yang buruk, itu perut kita sakit. Otak kita juga akan sakit kalau informasinya selalu hal-hal yang buruk. Lalu bagaimana kira-kira melindungi 132 juta pengguna internet di Indonesia dari konten itu? Nah, Kita makanya- akan jeda sejenak dulu ya Pak. Jawabannya setelah jeda, tetap di Dua Arah. Oke. Para saudara, dan kalau kita bicara soal pengguna internet di Indonesia, itu ada 132 juta lebih warga Indonesia sebagai pengguna internet. Bahkan sampai di Indonesia Timur pun sekarang akses untuk mendapatkan internet sudah sangat mudah. Nah, ini artinya begitu banyak orang yang harus dilindungi dari konten-konten negatif, dari konten-konten yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. Apa kira-kira solusi dari para narasumber saya? Saya mulai dari Bu Andre. Oh, baik, tentu kita sekali lagi mendorong kebebasan berekspresi. Tapi tentu setiap kebebasan tentu ada rambu-rambunya. Ya. Nah, di sini kami mendorong pemerintah untuk bersikap tegas ya, seperti pada situs-situs pornografi dan juga hal-hal yang memang meresahkan masyarakat. Tapi kami ingin menggarisbawahi jangan sampai pemerintah menggunakan kemampuannya ini untuk membungkam situs-situs yang mengkritisi pemerintah. Ini yang jadi PR kita. Mari kita kawal sama-sama. Kita berikan dukungan ini, tapi jangan berikan cek kosong kepada pemerintah. Kami Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah, silakan melakukan tindakan tegas terhadap situs-situs yang memberikan berita bohong, khususnya pornografi. Tapi tentu kita ingatkan, jangan sampai rezim Pak Jokowi ini kembali kepada zaman kegelapan. Tapi kami percaya insya Allah Pak Jokowi akan mengingat ini dan terus mendorong keterbukaan dan demokrasi tentunya. Baik, Bu Natalis. Ya, jadi kalau kita lihat dari 132 juta itu 86 juta diantaranya Pulau Jawa ya. Selain itu sisanya adalah di luar Jawa. Kalau dilihat itu dengan 86 juta ya, ini kan memiliki tipologi dinamika, tipologi kasus yang berbeda yang terkait dengan persoalan konten situs-situs itu ya. Oleh karena itu saya kira pemerintah harus bisa lakukan pemetaan berdasarkan wilayah, geographical information system, khususnya yang terkait dengan di Pulau Jawa itu kasus-kasus yang menonjol apa. Di Indonesia Timur kasus-kasus yang menonjol apa, Indonesia Barat kasus-kasus yang menonjol apa. Dengan adanya geographical information system yang memotret kasus-kasus yang terkait dengan konten-konten yang mengganggu keempat aspek tadi, itu pemerintah dengan jelas mudah bisa melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan persoalan ITE. Ya, undang-undang ITE, kemudian pemblokiran dan lain sebagainya ini, memang bagi bangsa Indonesia itu sedang berada pada suatu pandangan atau pendapat yang sedikit dikotomis. Antara rakyat mencari social justice dan yang satu adalah civil liberties. Social justice bisa dilakukan salah satunya oleh pengaturan oleh pemerintah. Yang civil liberties ini juga pemerintah harus menghargai dan menghormati. Karena negara itu akan makin maju, makin hebat, makin besar kalau seluruh kehidupan yang ada pada manusia, hak yang melekat pada manusia itu bisa didaya gunakan. Karena itu mempertahankan civil liberty nilainya paling tinggi Pak, daripada pemerintah justru mengekang kebebasan sipil. Itulah inti dan fundamental dari perjuangan kami 98. Terima kasih Bung Natalius. Bung Masinton. Ya, pertama pemerintah harus memastikan dalam hal ini sebagai representasi negara melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar. Dari 132 juta pengguna internet di Indonesia ini tentu jumlah besar ya. Nah, pemerintah harus mampu melakukan monitoring. Monitoring ini bukan berarti pembatasan, tidak, tetapi monitoring dalam arti bahwa mana informasi yang ini bisa
sifatnya tidak berbasis fakta, ya, informasi yang benar, mana yang tidak benar. Dan saya rasa pemerintah tidak boleh gagap mengantisipasi ini. Karena apapun perkembangan informasi dan teknologi yang sedemikian cepat, maka pemerintah juga harus berkejaran dengan kecepatan tersebut. Pemerintah seperti apa sampai Nah, maka selama ini saya melihat umpama ada keterlambatan dalam mengantisipasi informasi yang kadang sudah beredar luas di masyarakat, faktanya tidak ada, sebenarnya informasi bohong, ya, beredar luas di masyarakat, bahkan nyaris bahkan memicu konflik horizontal gitu ya. Nah, ini tidak cepat diantisipasi, misal melakukan check and recheck, kemudian melakukan counter, menyampaikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat dari pemerintah. Nah, sesungguhnya maka ini yang harus bisa cepat monitoring, ya, itu diantisipasi oleh pemerintah, umpama entah melalui membentuk badan cyber tadi dengan kepolisian apa segala macam, sehingga mampu memantau ini semua. Memantau, ya, memantau bukan berarti mengekang, membatasi, tapi karena ini adalah informasi yang dia di dunia maya bisa diakses siapapun, bisa nyampe ke ruang-ruang sudut-sudut di kamar orang, ya, yang dan sangat privat, maka pemerintah harus bisa melihat informasi mana yang layak diterima oleh masyarakat, mana yang tidak. Kita langsung sampaikan ke Pak Henry. Jadi ada 3 usulan, bagaimana pekerjaan rumah yang begitu besar? Artinya komitmen pemerintah memang selalu untuk menghormati yang namanya hak individual atau hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, itu merupakan hak konstitusional warga negara yang oleh pemerintah harus dijaga, dan itu memang kita lakukan. Tetapi tidak berarti bahwa yang namanya informasi-informasi palsu yang diproduksi oleh orang-orang jahat, yang sebenarnya itu adalah informasi-informasi yang memang harus dipisahkan dengan tadi, ya, suara-suara rakyat yang memang itu adalah bagian dari ekspresi mereka, harus dipisahkan. Karena ini informasi palsu ini merusak, dan itu diproduksi secara sengaja untuk memalsukan, memang begitu. Nah, ini yang harus dibedakan. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa masyarakat menangkal? Kita tidak bisa sendirian, pemerintah nggak bisa sendirian. Tapi pemerintah justru mengajak kerjasama dengan civil society, dengan masyarakat, dengan masyarakat luas, netizen. Makanya kemarin ada acara anti-hoax begitu, ya. Turnberg hoax itu adalah bagian dari upaya-upaya melibatkan civil society. Karena tim pengawasan sendiri mungkin akan diperbaiki? Ya, kita melibatkan masyarakat untuk menangkal itu. Tapi juga di pemerintahan juga akan bekerja sama dengan banyak lembaga dan pihak. Tapi juga penegakan hukum, tentu saja itu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dan tidak bisa sendiri. Karena pemerintah juga sangat terbatas. Dan kita tahu bahwa penyebaran hoax atau penyebaran berita-berita palsu itu senantiasa melibatkan juga netizen, masyarakat. Oleh karena masyarakat juga harus diajak kalau memang untuk mencegah itu, gitu ya. Itu yang namanya tidak bisa literasi. sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak atas hadir di 2 arah, Pak Henry, Bung Masinton, Pak Andre, dan juga Bung Natalius. Terima kasih, dan ini akhir dari diskusi kita malam hari ini di 2 arah. Kami akan menjumpai Anda minggu depan tentunya dengan topik hangat lainnya. Saya Denta Mirakusuma. Selamat malam.